Pengaruh penggunaan kendaraan bermotor dan kurangnya pepohonan yang berdampak pada pemanasan global. Nama anggota: Alifa Hana Zahra, Dini Aulia Putri, Azifa Feziasti, dan Monica Fabriarsi. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global adalah polusi kendaraan. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Putri, NIM 190330019, melaporkan untuk daerah Kota Pariaman. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa kendaraan yang melaju di setiap jalan. Kita tahu bahwasanya kendaraan ini dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan dengan cepat. Akan tetapi, kendaraan ini juga merupakan salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global akibat dari polusi kendaraan. Nah, jadi asap kendaraan bermotor bensin yang mengandung gas karbon dioksida sehingga dapat memicu terjadinya efek rumah kaca. Padahal kita tahu sendiri kalau efek rumah kaca ini jadi masalah yang cukup serius bagi lingkungan sekitar dan bagi keselamatan bumi kita. Kita tahu semakin banyaknya polusi manusia di negara kita ini, maka semakin meningkat pula penggunaan kendaraan bermotor bahan bakar bensin. Jika dibandingkan dengan jumlah pepohonan yang ada di lingkungan sekitar, itu belum bisa dikatakan untuk menangkal adanya pemanasan global. Karena jika kita terus-menerus menggunakan kendaraan bermotor dan dengan jumlah yang banyak, maka akan terjadinya pemanasan global. Maka dari itu kita harus benar-benar bijak dalam hal penggunaan kendaraan. Seperti negara Jepang, kita tahu penduduk negara Jepang masih banyak yang menggunakan sepeda untuk melakukan perjalanan. Berbeda dengan negara kita yang umumnya banyak menggunakan kendaraan bermotor. Sebenarnya untuk jalan dekat atau cuma dekat, kita bisa naik sepeda atau jalan kaki tanpa adanya kendaraan bermotor untuk mengurangi adanya pemanasan global. Teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya. Coba teman-teman renungkan dan bayangkan tentang efek dari rumah kaca ini yang dampaknya begitu besar terhadap lingkungan sekitar. Dan coba kita lihat dari pemandangan yang telah saya videokan dan bandingkan dengan pepohonan beserta dengan jumlah kendaraan. Teman-teman bisa menyaksikannya. Selamat menyaksikan. akan membahas mengenai pengaruh penggunaan kendaraan bermotor dan kurangnya pepohonan yang berdampak pada pemanasan global. Kali ini saya akan melaporkan dari Jalan Raya Padang Luar Bukit Tinggi hingga ke kawasan Aur Biru Tigo Baleh Bukit Tinggi. Pada saat ini, pemanasan global merupakan masalah yang cukup serius bagi bumi kita. Salah satu penyebab terbanyak terjadinya pemanasan global yaitu polusi kendaraan. Asap kendaraan yang mengandung karbon dioksida bisa memicu terjadinya efek rumah kaca. Di Indonesia, banyak populasi manusianya berbanding lurus dengan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor
yang berbahan bakar bensin. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak dalam hal penggunaan kendaraan. Bisa kita lihat, di jalan Padang Luar menuju Bukit Tinggi ada banyak kendaraan yang lewat, sedangkan pohon yang ada di sekitarnya tidak banyak, sehingga udara yang kita rasakan berbau asap dan pemandangan yang kita lihat tidak jernih lagi. Polusi kendaraan yang mengandung karbon dioksida bisa kita ubah menjadi oksigen dengan menanam pohon yang banyak di sekitar kita. Di Indonesia, banyaknya pepohonan berkurang terus-menerus. Menurut data Global Forest Resource Assessment, setiap tahunnya hutan Indonesia kehilangan sebanyak 684.000 hektar. Pada tahun 2010 hingga 2015, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan kehilangan hutan terbanyak di dunia setelah Brazil. Selanjutnya kita akan memasuki kawasan perbatasan Agam dengan Bukit Tinggi. Di sini bisa kita lihat bahwasannya kendaraan yang melewati jalan ini tidak sebanyak tempat tadi, dan banyak pepohonan di sekitar jalan yang kita lewati sekarang ini, sehingga udaranya tidak terlalu berbau. 这次我真的睡着了。 Sekarang kita ada di kawasan belakang Balo, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi. Bisa kita lihat di sini terdapat banyak pepohonan, sedangkan kendaraan bermotornya sangat jarang, sehingga pemandangan yang kita dapatkan bisa terlihat jernih, terlihat jelas, dan tidak berbau asap. Dapat saya laporkan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global beserta kaitannya dengan fisika. Berikut penjelasannya. Apakah kamu merasa belakangan ini cuaca terasa lebih panas? Panasnya suhu bumi ini disebut sebagai pemanasan global. Manusia berusaha menciptakan berbagai alat dan teknologi yang dapat membantu kehidupan menjadi lebih mudah. Sayangnya tidak semua teknologi ini berdampak baik bagi alam. Berbagai teknologi ini menghasilkan zat sisa atau buangan. Misalnya mesin yang menggunakan bahan bakar akan menghasilkan emisi atau buangan karbon dioksida, dan pupuk yang akan menghasilkan gas nitrogen oksida, peternakan yang menghasilkan gas metana, dan mesin pendingin akan menghasilkan gas buangan CFC. Menumpuk gas-gas ini dalam jumlah yang besar akan memberi dampak yang sangat buruk bagi lingkungan kita. Beberapa dampak dari pemanasan global antara lain mencairnya gletser. Hal ini akan menciptakan banyak masalah, salah satunya kenaikan permukaan air laut sehingga berpotensi banjir. Perubahan iklim yang akan menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat. Meningkat dan meluasnya kekeringan di beberapa bagian dunia. Meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia, dan juga dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria. Meningkatnya frekuensi badai ketika suhu laut naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat dengan meningkatnya pemanasan global. Selanjutnya kita membahas tentang kata-kata
fisika dengan pemanasan global? Keterkaitan tersebut terdapat pada hukum termodinamika 1. Pada hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa untuk setiap proses, jika kalor atau energi yaitu Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha yaitu W, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Kaitannya dengan pemanasan global yaitu manusia yang hidup di bumi berperan sebagai sistem. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya global warming berperan sebagai kalor yang diterima yaitu U. Kegiatan atau usaha manusia yang turut mempercepat terjadinya global warming berperan sebagai usaha atau kerja yaitu W. Dampak atau hasil yang dirasakan akibat global warming bagi manusia berperan sebagai perubahan energi dalam yaitu Q. Beberapa solusi untuk mengurangi pemanasan global antara lain meminimalisir penggunaan plastik, hemat listrik, memilih produk yang ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan kendaraan, menanam pohon dan memeliharanya, melakukan daur ulang, dan jangan membuang sampah sembarangan. Ayo, selamatkan bumi kita.